Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu kembali dengan Pak Guru di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 di KD menerapkan perlengkapan kelistrikan tambahan atau aksesoris. Video kali ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, makanya di sini Pak Guru kasih part 2 ya. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai komponen dan cara kerja sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Di video sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan mengenai 6 komponen ya, 6 sistem kelistrikan tambahan dari mulai power window sampai dengan immobilizer. Untuk video kali ini dibatasi untuk pembahasan komponen dan cara kerjanya itu cuma di power window ya, atau pembuka dan penutup kaca samping kendaraan. Power window merupakan kelengkapan kelistrikan tambahan pada kendaraan ya. Ini bentuknya ya. Pada mobil keluaran yang sekarang sudah merupakan suatu keharusan. Komponen sistem power window antara lain baterai sebagai sumber arus listrik, sekring sebagai pengaman sistem, saklar yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kaca pintu depan samping pengemudi, 3 buah saklar yang masing-masing untuk mengoperasikan jendela kaca dan depan kiri dan belakang kiri kanan, dan 4 motor DC yang dipasang pada masing-masing pintu. Ini adalah gambar dari power window ya. Baik, untuk komponen power window yang pertama itu adalah saklar utama power window. Nah, ini bentuknya ya. Ini ada 4 untuk saklar. Ini letaknya berada di pengemudi ya, ini yang 4 ini. Saklar utama power window terdiri dari saklar yang mengontrol semua sistem power window dan menggerakkan semua motor power window, dan saklar penguncian jendela untuk membuat proses menutup dan membuka jendela tidak terjadi ya, kecuali pada jendela pengemudi ini, atau sering disebut dengan central lock ya, central lock. Ini saklarnya ya, ini saklar yang berada di pengemudi atau supir. Komponen berikutnya itu adalah saklar tunggal power window. Ini letaknya di penumpang ya. Masing-masing saklar power window berfungsi untuk menggerakkan motor window dari masing-masing kaca pintu. Letak dari saklar power window ada pada masing-masing pintu penumpang. Nah, berarti ini posisinya ada di sebelah kiri, kemudian belakang kanan dan kiri. Nah, ini bentuk dari saklar tunggal power window. Untuk berikutnya adalah motor power window. Nah, motor penggerak regulator berputar searah jarum jam atau arah sebaliknya menggerakkan regulator jendela untuk dirubah menjadi gerak naik turun. Operasi motor tergantung pada interaksi 2 medan magnet. Secara sederhana dikatakan bahwa motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa 2 medan magnet dapat dibuat berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. Tujuan motor ini adalah untuk menghasilkan gaya untuk menggerakkan atau torsi. Ini bentuk dari motor power window ya. Komponen berikutnya itu adalah regulator kaca pintu mobil ya. Dikenal dengan istilah X-arm karena mekanisme kacanya seperti huruf X ya. Merupakan bagian keseluruhan motor dan regulator power window yang menggerakkan kaca pintu naik turun. Nah, ini berarti yang digunakan untuk naik turunnya kaca ya. Dari elektrik motor
yang menggerakkan tooth quadrant yang otomatis menggerakkan mekanisme dan menaikkan dan menurunkan gelas sesuai kebutuhan gelas ya, menaikkan dan menurunkan kaca itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau pengemudi atau penumpangnya pengen nutup ya tinggal ditekan saklarnya. Berikutnya ini adalah relay ya. Nah, sama seperti sistem kelistrikan yang lain, nah, relay itu merupakan sistem pengaman ya. Nah, ini sudah dijelaskan di awal mengenai relay itu. Nah, bentuknya itu seperti ini relay ya. Nah, secara prinsip relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi solenoid di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. Ini kontak saklar itu ini ya. Nah, ini relay. Oke, komponen berikutnya itu adalah fuse. Nah, ini masih sistem pengaman kelistrikan. Komponen yang banyak digunakan sebagai pencegah kerusakan akibat kelebihan arus. Nah, ini sekring mempunyai bagian yang mudah meleleh akibat aliran arus yang dilindungi oleh badan sekring yang biasanya terbuat dari tabung kaca atau plastik. Tegangan baterai diberikan melalui bagian batang penghantar utama. Salah satu ujung sekring dihubungkan dengan bagian tersebut dan satu ujung lainnya dihubungkan dengan rangkaian yang diamankan. Ini untuk fuse atau sekring. Berikutnya itu adalah kunci kontak ya. Dalam rangkaian listrik mobil, kunci kontak berfungsi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik dari baterai ke sistem pengapian, sistem penerangan, sistem pengisian, sistem AC, dan sistem lain yang membutuhkan arus listrik. Pada power window, kunci kontak berfungsi untuk mentransmisikan sinyal on ACC atau lock ke saklar utama power window. Sinyal ini dipakai hanya untuk mengontrol fungsi key off dari power window. Jadi cuma sebagai on off-nya power window. Nah, komponen yang terakhir ini adalah baterai ya. Komponen yang terakhir baterai. Hampir semua sistem kelistrikan butuh baterai itu sebagai sumber energi. Oke, ini baterai bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah mengenai cara kerja dari power window. Nah, ini Pak Guru itu mengutip dari YouTube ya. Ini channel YouTube dari Asep Supriyatna. Nah, ini nanti kalian bisa saksikan dan amati mengenai cara kerja power window. Nah, misalkan kalian bisa masuk ke link ini juga tidak apa-apa. Di channel ini ada beberapa materi yang sesuai dengan pembelajaran kita di sistem kelistrikan. Silakan selain masuk ke videonya Pak Guru juga bisa kalian masuk ke channel Asep Supriyatna ini. Oke, kita amati ya. Nah, ini rangkaian sistem power window. Itu tadi Pak Guru jelaskan di awal ya. Ini mengenai komponen power window. Ini tuh tadi sudah dijelaskan, dimulai dari baterai, sekring, kunci kontak, kemudian ada saklar. Nah, ini saklar yang ada di pengemudi, ini ada saklar yang ada di penumpang, regulator ya, kemudian motor power window. Aliran arusnya seperti ini. Baterai positif masuk ke sekring, kunci kontak, kemudian saklar. Dari saklar itu nanti menuju ke motor power window ya, termasuk menuju ke regulator, akhirnya
power window itu bekerja naik turun. Ini gambaran secara umum. Cara kerja yang pertama dibahas ini adalah mengenai pengemudi yang menaikkan kaca jendela atau memencet saklar power window ya. Ini alirannya dimulai dari baterai menuju ke fuse ya, dari kunci kontak, kemudian menuju ke saklar ya, saklar pengemudi karena ini untuk pengemudinya, kemudian menuju ke motoran. Nah, ke motoran baru kembali ke baterai. Ini aliran arusnya ya. Nah, setelah dipencet nanti gerakannya itu akan ke atas. Kemudian setelah menaikkan, proses berikutnya adalah menurunkan. Nah, ini perhatikan gerakan arusnya ya, masih ke kunci kontak, kemudian menuju ke sini. Nah, ini ketika menurunkan, gerakannya untuk power window turun ke bawah. Nah, kemudian balik lagi menuju ke sumber gitu, karena aliran arus itu mengalir ya. Tadi posisi depan ya, pengemudi. Sekarang untuk posisi pengemudi menaikkan kaca jendela sisi penumpang. Jadi untuk khusus pengemudi atau supir itu bisa menaikkan dan menurunkan kaca atau power window dari penumpang ya. Ini pergerakannya. Ini tadi motor kaca pengemudi, sekarang yang gerak adalah ini motor kaca penumpang. Nah, alirannya masuk ke motoran ini, kemudian ini bergerak naik ya, ini alirannya ini naik. Nah, dilanjutkan dengan pengemudi menurunkan kaca jendela di sisi penumpang ya, tadi menaikkan, sekarang menurunkan. Oke, perhatikan aliran arusnya ya, ke sini ya. Lanjut, karena di sini motor penumpang dia masuk. Nah, alirannya kebalikannya ya, alirannya kebalikannya baru menuju ke sumber. Pengemudi ini tadi yang dibahas baru pengemudi ya. Sekarang untuk penumpang. Nah, penumpang berarti menggunakan saklar tunggal atau saklar kontrol penumpang ya. Ini kita klik posisi naik. Nah, alirannya berarti masuk ke penumpang. Ini masuk. Nah, baru kembali ke sumber. Nah, ini naik. Nah, yang terakhir setelah penumpang menaikkan kaca jendela kemudian menurunkan ya. Ini nanti setelah menaikkan baru menurunkan. Nah, ini penumpang menurunkan kaca jendela. Ini nanti akan kebalikannya ya. Ini dari sini masuk, aliran arusnya hampir sama menuju ke fuse ya, menuju ke fuse, kemudian menuju ke motor kaca penumpang ya, kaca penumpang baru kemudian balik lagi. Nah, ini gerakan kacanya itu turun. Nah, itu adalah cara kerja power window. Nah, silakan kalian bisa amati sampai dengan selesai, atau bisa langsung masuk ke channel Asep Supriyatna ini. Barangkali videonya Pak Guru kurang jelas ya. Nah, ini kemudian yang terakhir itu pengunci kondisi lock ya. Jadi di posisi pengemudi itu ada central lock. Nah, ini central lock masuk. Oke, itu mengenai dari cara kerja power window ya. Silakan kalian bisa putar ulang video yang Pak Guru sampaikan tadi.
dipelajari, diamati, kemudian dicatat materi tadi kalau memang beberapa ada yang penting ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.